SD milik Kapesta biasa dipanggil Esti. Halo BK Uzar, saya Akmal. Halo BK Uzar, saya Ganjin Khairi. Halo BK Ujar, nama saya Arya Cantika Nur Hasbi, biasa dipanggil Arya. Halo BK Azhar, nama saya Muhammad Adanat Fadila, sering dipanggil Fadil. Halo BK Azhar, saya Muhammad Jimar Fawaji, biasa dipanggil Jimar. Halo BK Uzar, saya Rafka Pratama. Halo BK Uzar, saya Astri Briani, biasa dipanggil Astri. Halo BK Uzar, saya Sofia Destiani, biasa dipanggil Pipi. Halo BK Uzar, saat ini topik pembicaraan mengenai HAM dan korupsi sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Bisa kita lihat sampai hari ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM dan korupsi yang jenisnya dilakukan oleh pejabat maupun aparat negara dan masih dibiarkan oleh negara. Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Korupsi yang terjadi di Indonesia telah menghambat pembangunan sosial dan ekonomi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam konteks Indonesia, masyarakat memerlukan sikap toleransi untuk menjaga kerukunan antar kelompok dan mencegah terjadinya konflik sosial atau kekerasan yang berbasis perbedaan. Oleh karena itu, Mari kita bahas topik ini dari beberapa narasumber. Halo BK Uzar, kami di sini akan melakukan podcast yang bertema moderasi dan toleransi HAM dan penguatan anti korupsi bersama salah satu mahasiswa. Selamat menyaksikan. 2000 years later. Baik, di sini saya akan mulai melakukan podcastnya atau wawancaranya. Sebelumnya, perkenalkan ini dengan Rizky dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Ya udah, sekarang mulai memberikan beberapa pertanyaan kepada Kak Rizky sama teman saya. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kakaknya, yaitu yang pertama, apakah menurut Anda penting untuk memiliki sikap moderat dalam menghadapi perbedaan pendapat di kampus? Pendapat saya itu penting ya, karena di kampus juga itu ada berbagai macam orang, berbagai macam pikiran, dan juga berbagai macam karakter ya. Jadi kalau kita sangat tertutup itu akan akan menutup diri dari pemikiran-pemikiran luar. Jadi kita hanya akan sebatas, tidak akan bertambah lah ilmunya nantinya. Untuk sosialisasi juga akan kurang seperti itu. Cukup. Lalu yang kedua, ada apa tantangan terbesar dalam menerapkan moderasi dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kampus? Tantangan terbesar itu sendiri ego, ya. Karena dari ego itu kan kita bisa nggak nerima pemikiran orang lain di situ. Untuk di kampus sendiri itu terusus untuk para organisasi kan, para pengurus segala macam. Nah itu sangat penting untuk bersikap moderat karena mereka akan menampung pemikiran-pemikiran mahasiswa, menampung pemikiran-pemikiran warga di kampus seperti itu. Baik sekali dari jawaban Kak Rizky, semoga ini menjadi pemahaman kita yang baru untuk menjadi yang lebih baik ke depannya, terutama dalam tentang moderasi atau toleransi dalam lingkungan kampus. Baik Kak, terima kasih sudah mau mengikuti wawancara ini atau podcast ini. Terima kasih sebelumnya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo BK Uzar. Di sini kita akan berdiskusi dengan seorang guru SD. Kita akan berdiskusi tentang HAM. Ya. Selamat menyaksikan. Ibu langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu apa itu
kendala utama atau halangan gitu bagi para penegak hukum untuk menegakkan keadilan HAM gitu? Hambatan untuk keadilan bagi pelanggaran HAM. Ya. Ya, yang pertama adalah karena biasanya adanya tekanan ya kepada korban juga pendamping dari biasanya yang melanggar HAM itu posisi tawarnya lebih tinggi ya. Biasanya misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh dosen misalnya kepada mahasiswanya, mereka mahasiswa rata-rata atau pendampingnya rata-rata tidak, jadi oknum ya ini mah, tidak mau melapor itu karena takut, karena adanya tekanannya itu bisa ancaman misalnya nanti di DO, kemudian PMS juga misalnya atasan pada bawahan, mereka juga ditekan sehingga banyak korban yang tidak bisa melapor gitu karena takut ya. Kemudian juga sistem hukum di Indonesia itu belum independen karena adanya biasanya ada intervensi dari yang berkuasa gitu. Ya. Kemudian juga hukumnya itu masih kurang kuat. kurang Kuat. Terus juga masih berpihak kepada yang kuat gitu ya, yang punya pengaruh. Kemudian jadi sehingga para korban itu rata-rata tidak mau melapor. Jadi masalah utama itu ada di jabatan, ada gitu di ya, dan jabatan, kedudukannya biasanya yang melanggar itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Oh iya. Ya, itu. Kemudian juga masih belum adanya itu teh hukum itu yang memihak kepada yang lemah ya. itu ya. Sih belum sepenuhnya benar lah gitu ya. Oh iya. Bagaimana menurut Ibu peran media dalam mempengaruhi opini publik terkait isu HAM di Indonesia? Wah, itu sangat berperan ya. Kalau dia netizen Indonesia itu pengaruhnya sangat besar ya dari melalui media itu, sehingga bisa mempengaruhi jadi sehingga aparat atau penegak hukum itu berpengaruh untuk berbuat menangani karena adanya tekanan dari rakyat. Jadi media itu bisa membangun opini publik, menggiring, jadi sehingga banyak yang empati pada korban, sehingga lama tahun itu nanti karena tekanan itu dari media itu pemberitahuannya yang luas itu mempengaruhi para penguasa itu. Mereka juga berusaha agar menarik jadi berusaha untuk benar ya, bersih nama melindungi itu. Jadi peranan media itu sangat penting, bisa untuk membangun itu, tapi juga media juga bisa terpengaruh juga karena ada hoax itu ada rekayasa sehingga mempengaruhi aktivitas yang dalam pemberitahuan dari dalam pemberitaannya karena adanya tekanan juga dari penguasa, misalnya penguasa itu ya. Tapi kalau banyak diberitakan, kemudian banyak saksi-saksi yang itu, sehingga penindaklanjutan itu berusaha maksimal gitu ya. Berusaha maksimal. Contohnya kemarin itu ada yang itu ya, karena pemberitaan sehingga itu ya langsung ditindaklanjuti, hanya ditekan oleh netizen Indonesia ya. Sehingga karena mengundurkan diri ya. Oh iya. Itu saja seperti contohnya itu. Kemudian contohnya ada lagi, banyak lagi yang itu, yang ada murid yang disuruh menggonggong itu ya. Oh iya. Kan itu karena tekanan dari pemberitahuan dari media, sehingga ditindaklanjuti ya. Jadi sangat besar pengaruhnya kalau media itu ya. Sangat besar pengaruhnya
terutama pada walaupun jabatan tinggi atau itu kalau setelah diberitakan itu berusaha agar ini agar ditindaklanjuti gitu ya, untuk melindungi institusinya atau jabatan ada. Ya. Baiknya terima kasih ya Ibu telah telah membantu kami dalam wawancara ini. Mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Ibu bila mengganggu ya. Sekian dari saya ya Bu. Terima kasih. Halo Bekauzer. Di sini kami akan melakukan podcast bersama salah satu keanggotaan kepolisian di Kota Bandung. Mari saksikan. Assalamualaikum Bapak. Halo, selamat siang Pak. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Bakti Kencana, prodi D4 Analisis Sosiologi. Di sini kami akan mengajak Bapak berdiskusi tentang penguatan anti korupsi. Sebelumnya, kenalin nama saya Astrid Febriani. Nama saya Sofia Destiani. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu diri Bapak. Nama Bapak siapa? Nama saya Ngatiman. Dari Asal institusinya? Institusi dari Kepolisian Indonesia, dari Brimob, dari Kencana. Bagiannya kalau boleh tahu, Pak? Bagian sebenarnya banyak ya, tapi ya Kencana itu luas. Jadi ya bagian penanganan terorisme, penjinakan bom, segala macam lah di sana itu. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kayak apa aja sih Pak langkah-langkah yang diambil kepolisian untuk memastikan bahwa anggotanya tidak akan terlibat dalam praktik korupsi, baik di dalam maupun di luar institusi kepolisian? Banyak sekali ya yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi masalah korupsi. Yang pertama itu pengawasan melekat atau waskat dari pimpinan kepada anggotanya. Itu dinilai terus setiap saat. Bila terjadi penyimpangan, pimpinan bisa menindaklanjuti sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum anti korupsi lainnya seperti KPK, Kejaksaan, untuk melakukan koordinasi untuk menanggulangi korupsi tersebut. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi. Sanksi kalau memang anggota itu terbukti melakukan korupsi, jatuhkan sanksi sangat berat, karena itu melanggar kode etik, ya, tindak pidana. Jadi sanksi sangat berat. Makanya di kepolisian itu korupsi sangat dilarang lah, seperti itulah. Itu intinya seperti itu. Baik, berarti sudah dipastikan anggotanya tidak akan terlibat korupsi ya Pak ya? Ya itu tergantung oknum nanti selanjutnya ya, karena korupsi memang udah jadi wabah bagi bangsa Indonesia ya. Tapi kalau kepolisian aturan mainnya seperti itu, udah jelas bahwa dilakukan seperti itu ya salah lah, seperti itu intinya. Wah, menarik sekali ya Pak jawabannya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Sudah meluangkan waktu. Ya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk kami. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, kami tutup ya Pak. Sama-sama deh, salam dulu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bezer, jadi bisa disimpulkan bahwa HAM, anti korupsi, dan toleransi saling berkaitan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Perlindungan terhadap HAM menjadi hak setiap individu. Sementara anti korupsi memastikan pemerintahan yang bersih dan adil. Toleransi penting untuk menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Ketiganya bersama-sama mendukung terciptanya negara yang lebih sejahtera dan demokrasi.